Sony yang saat ini berusia 11 tahun merupakan anugerah bagi pasangan Zakaria dan Sawiyah karena ia telah menjadi tulang punggung ekonomi keluarganya. Melalui kerja kerasnya, Sony telah berhasil membawa keluarga ke taraf hidup yang lebih layak. Di sela-sela kegiatan syuting, Sony mengisi waktu dengan bermain bersama teman-teman di lokasi syuting. Anak laki-laki yang gemar dengan rujak ini tidak pernah mengeluh dengan jadwal syuting yang terbilang padat. Melalui kemampuan aktingnya, Sony bahkan mendapatkan sebuah penghargaan di acara bergengsi yang diselenggarakan di salah satu stasiun TV swasta sebagai artis cilik paling ngetop. Mencari bapaknya, mana bapaknya? Bapak mana bapak? Pak Zakaria, Bu Sawiyah, Sony. Hai Sony. Ini sepertinya tadi saya mengikuti kegiatan Sony dari awal datang ke lokasi syuting, padat sekali. Ini di antara waktu syuting ya. Betul. Kebetulan hujan, makanya sempat wawancara. Tapi Pak Zakaria, kenapa dulu kok bisa ya terlibat begitu dan akhirnya betah begitu? Karena dulu kan sebenarnya Sony sering main ke lokasi syuting saja kan? Iya, dia main ke lokasi syuting, markir-markir di sini. Terus lihat sisa darah, ya mungkin pas kebenaran di situ ada yang kosong, jadi ambil Sony. Alhamdulillah sampai sekarang. Iya, tidak sampai 1 tahun. Tadi kan Bapak cerita dari April kemudian ya. Sekarang Januari, berarti tidak sampai 1 tahun. Belum sampai setahun. Dari yang tidak dikenal mendadak tenar luar biasa. Alhamdulillah. Apa artinya buat Pak Zakaria? Artinya buat saya kebanggaan ya, kebanggaan orang tua gitu, bisa satu kebanggaan, kedua bisa mengangkat derajat orang tua. Ya mana ini sih ya, mungkin dulu anak pemulung kok bisa seperti ini gitu kan. Nggak nyangka sama sekali anak pemulung bisa mengangkat derajat orang tua. Sekarang ya mungkin orang-orang memandang ya, alhamdulillah kita agak dipandang gitu mungkin. Sebelumnya maksudnya tidak sama sekali ya, begitu? Dulu kan ya boro-boro orang memandang kita kan, bagaimana memandang orang pakaian aja nggak lagu kan, kecil, kumel. Ada tukang pulung, tukang beling, yang dikatakan orang mau deketin aja jauhin. Tapi alhamdulillah sekarang yang tadinya ngejauhin jadi ngedeketin. Dan kalau tadi Bapak kan bilang mengangkat derajat, kemudian orang mulai memandang. Kalau Ibu sendiri rasanya seperti apa, Bu? Ada di posisi sekarang, anaknya yang begitu tenar dan mengangkat derajat orang tua, Bu Zawiyah. Saya bangga banget ya, sebagai orang tua ya, sebagai ibu dah saya merasa senang banget, bangga banget melihat Sony seperti sekarang ini. Ya sama seperti Bapak, orang juga lebih memandang kita lebih ini lagi lah, lebih dipandang sama orang gitu ya. Apakah itu sejauh mana dipandang orang itu penting buat Ibu dan keluarga? Saya senang banget, apalagi kita lebih ramah sama orang juga pun lebih ramah sama kita gitu. Jadi itu penting banget buat kita kan, komunikasi sama orang-orang gitu, sama keluarga semua gitu. Penting banget. Kalau Sony itu anak yang seperti apa ya di rumah, Bu Zawiyah? Ini anaknya biasa aja sih, nggak pernah apa-apa. Pokoknya dia anaknya nggak pernah macam-macam. Dia sayang sama kedua orang tuanya, sama adik sama kakaknya. Pokoknya dia lebih membantu sesama temen-temennya, lebih membantu. Pokoknya dia sama keluarga lebih ini banget deh. Sony sayang sama bapak sama emak, sayang sekali. Sayang tidak? Sayang. Sony senang main sinetron. Apa yang bikin Sony senang banget? Apa tuh bikin senangnya, apanya tuh? Apa banyak teman-temannya? Banyak teman-teman senang. Nah, dulu katanya Ibu ini tidak setuju Sony main sinetron, benar tidak seperti itu? Kenapa Bu? Kenapa? Nggak setuju kan? Dia kan nggak bisa bicara ya, nggak bisa ngomong. Masa sih dia bisa main sinetron kan? Saya nggak nyangkanya begitu kan. Masa sih kamu bisa? Dia kan bilang, "Ma, aku mau diajak syuting, boleh nggak?" Diajak syuting, orang ngomong aja nggak bisa kok diajak syuting. Saya bilang kayak gitu. Ya udah deh sana, tapi nggak boleh sore-sore pulangnya ya. Udah saya bilang kayak gitu kan. Udah pulang, dapat uang dikasih saya, pulang, kayak balik lagi ke tempat lokasi syuting. Ya udah tiap hari kayak gitu aja. Nah ini uang atau rezeki yang didapat sejauh ini digunakan untuk apa saja?
Ya, sekarang ini buat keperluan Sony dulu. Ya, Apa keperluan Sony yang paling penting? Ya itu kan buat tadinya kan kamar itu rumah itu kosong lompong, nggak ada perabotan apa-apa. Sekarang alhamdulillah berkat Sony, rezeki Sony, alhamdulillah isi rumah udah ketutup semua. Gitu. Ini buat beli vitamin, Ya, vitamin atau dia apa? aja deh buat vitamin dia, obat-obatan buat dia gitu yang kita perluin. Iya. Bu Sawiyah, kenapa Sony tidak sekolah? Sony sih awal sekolah, cuman memang Sony kan kondisinya kalau sendiri kan dia anaknya kurang normal ya, jadi kata gurunya dia nggak bisa nangkep pelajaran, jadi dia sekolah yang khusus untuk satu guru gitu, jadi harus sekolah luar biasa gitu. Berarti sebagai pengganti sekolah formal, apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu kepada Sony, Pak Zakaria? Sekarang ini dikasih les. Les privat itu seminggu 3 kali, gurunya datang ke sini, khusus les aja. Datang ke rumah dan lokasi syuting. Di lokasi gitu? syuting di sini. Berapa jam biasanya pada saat sekali pertemuan? 1,5 jam. 1,5 jam berarti 3 kali seminggu. Iya, 4,5 jam Iya. per minggu ya. Iya. Nah itu pelajaran untuk kelas berapa, Pak? Dari ini kan dia kan belum bisa baca, jadi kita udah kayak dari awal aja gitu biar dia bisa tahu huruf dulu, belajar berhitung gitu. Jadi kita nggak langsung ngambil kelas gini, jadi dari awal aja kita biar dia bisa baca. Sudah ada hasilnya, Pak? Alhamdulillah, ya sekarang bisa bikin nama sendiri. Sudah bisa tulis nama sendiri, Iya. kemudian apa lagi? Ya bisa deh kalau formnya ada BBM juga dia udah bisa ngebalik sendiri, itu tahu acak-acakan juga. Gitu. Tapi saya ingin dengar Sony, ini kan terkenal sekali dengan Sony wak-wawunya begitu ya. Seperti apa sih, saya ingin lihat secara langsung. Nah saat ini, dia umurnya 11 tahun, tetap masih anak-anak kan ya. Ini kapan waktu mainnya untuk Sony, Pak? Waktu mainnya itu dari pagi sampai jam 12. Itu di rumah, masih Di rumah. Nah, itu kan Kemudian? lokasi syutingnya itu kan kadang-kadang jam 1, jadi dari pagi sampai jam 12 itu jatah dia main. Ya, jam 12 ke sini ya mainnya di lokasi gitu. Kadang-kadang teman-temannya kan pada main, teman-teman bekas sekolah dia ketemu gitu, kita main di sini. Nah biasanya selesai jam berapa syuting? Walaupun tidak tentu ya, tapi biasanya rata-rata Ya paling malam jam 10 jam 10. buat Sony. Kalau buat Sony jam 10 udah nggak bisa lewat. Tapi katanya Sony suka tidak mau pulang kalau lampu syuting belum dimatikan. Benar tidak begitu? Betul dulu, kalau dulu ya, kalau belum break semuanya belum mau pulang. Tapi sekarang alhamdulillah dibilangin dikit-dikit ada ngerti gitu dah. Kan kalau sekarang ini kan udah bawel di schedule. Pak ini Sony berapa scene lagi? Nanya. Makanya kalau bapaknya nggak megang schedule, udah diomel-omelin. Diomelinnya seperti apa? Bapak kok nggak megang schedule kan nggak Coba deh ketahuan. saya tanya Sony sendiri. Sony, kalau sedang ngomelin Bapak seperti apa sih urusan schedule tuh? Hah? Soalnya dari tadi lihat Sony-nya baik-baik saja. Malah lucu begitu ya. Saya tidak terbayang apa ngomelnya begitu. Tapi berarti dia sudah bisa protes ya Pak? Iya, kalau kita nggak megang schedule, jadi dia, Pak, saya di mana? Ntar di tim mana? Main sama siapa gitu. Berapa scene lagi? Karena kalau dikasih schedule, dia nyari namanya, dia coret. Tadi yang itu berapa scene gitu. Itu jadi dia kalau dikasih schedule, langsung diserahin dia yang cari namanya sendiri, itu coretin, tadi hitung mau berapa, ini sekian scene gitu. Paling dia nanya, ini di siapa Pak, ini di siapa, ini di siapa. Balik lagi karena memang bagaimanapun juga masih anak-anak, Ibu, Bapak pernah tidak ada di sebuah kondisi yang dilematis, bingung begitu ya, antara ini ada tuntutan untuk syuting yang kejar tayang loh. Syuting yang dilakukan hari ini harus tayang malam nanti begitu, dengan kepentingan atau keinginan si anak ini begitu. Sebetulnya anaknya ini Bu, kalau di syuting ini enjoy aja, nggak perlu itu emosinya banyak. Dia kalau lebih capek lagi banyak diem. Kalau lelah, diem justru. Enggak, maksudnya gini. Kalau dia ada 2 jam, 3 jam nggak syuting gitu, diem, itu lebih rewel. Tapi kalau filmnya istirahat 10 menit, panggil lagi, istirahat 10 menit, panggil lagi, dia lebih enjoy gitu. Lebih senang gitu, lebih semangat.
apakah Bapak sudah ada bayangan bagaimana mempersiapkan masa depan Sony kalau ini semua sudah berlalu misalnya? Ya kita tidak tahu ya, rezeki kan tidak mungkin tertukar, tapi kalau misalnya untuk masa depannya, apakah sudah terpikir begitu? Ya, saya kan sekarang ini Sony sekarang baru dibantu dari Lenong. Jadi kalau permintaan dia kata udah nggak ikut syuting, jadi bisa ikut Lenong gitu kan. Kalau ini Sony kalau libur 1 hari aja dia nggak bisa, biarin dari kantor udah libur gitu kan, nggak syuting, tetap mainannya di lokasi. Makanya saya lagi jaga-jaga bagaimana gitu kalau udah nggak syuting gitu kan. Jadi makanya saya lagi cari buat kesibukan dia apa gitu. Ya ada kesibukan lah biar nggak terlalu mikirin syuting, biar yang akan datang biar terbiasa gitu kan. Kalau nggak ikut syuting jadi biasa bisa main di sini gitu. Bapak merasa tidak beban yang diberikan oleh production house dalam rangka ikut sinetron ini mungkin terlalu berat untuk anak seumur Sony dengan keadaan Sony yang seperti ini? Kalau saya sebagai orang tua ya enggak ya, itu penting tergantung di anaknya Bu ya. Kalau anaknya nggak ngeluh, nggak rasa ini, anaknya enjoy ya udah kita ikutin. Kalau anaknya ngeluh ya mungkin apa kita baru minta izin agak kurangin apa. Tapi kalau anaknya masih enjoy, masih seneng ya udah. Nah, takutnya kita gini-gini anaknya masih enjoy, kesalahan kitanya. Ya udah ikutin aja. Oke, pernah mungkin Ibu merasa ingin protes begitu karena mungkin bebannya terlalu banyak? Enggak deh, kayaknya ya pengen memang begitu, tapi ya kita nggak berani kan, memang udah prosedurnya seperti itu, jadi kita kan nggak bisa protes, udah resikonya kayak gitu, jadi kita nggak berani protes kan. Pak Zakaria, ini sebentar lagi, tapi saya ingin dengar Sony, ini kan terkenal sekali dengan Sony wak-wawunya begitu ya, seperti apa sih saya ingin lihat secara langsung. Sony mengatakan Sony wak-wow itu kok bisa sampai kali biar ini biar cepat. Ibu pengen ya inilah anak-anak tidak bisa dipaksakan. Nah kalau kejadian ini terjadi pada saat syuting, siapa yang lebih mampu mendekatkan membujuk Sony, ibu atau bapak? Kalau tempat di lokasi syuting gitu. Kalau di lokasi syuting saya. Bapak ya Bu ya. Kalau mamanya jarang. Banyak di rumah ngurusin kakaknya sama adiknya. Oke, baik. Kalau begitu terakhir apa harapannya untuk Sony supaya bisa tetap walaupun jadi artis terkenal bisa tetap menjalankan hidupnya sebagai anak-anak, menikmati hidupnya sebagai anak-anak, Ibu? Ya harapan saya sih memang dia memang masih anak-anak, itu ya pantas layaknya main sama teman-temannya ya. Ya makanya walaupun dia syuting, saya harapin dia main sama teman-temannya juga gitu. Jadi nggak terlalu temennya dijauhkan gitu kan. Jadi lebih mendekatkan. Udah gitu kan temennya sering pada nyamperin dia ke rumah. Jadi Sony main juga sama temennya. Jadi nggak lupa juga di lokasi syuting gitu. Kebiasaan Sony. Siasatnya seperti itu ya. Oke, baik. Walaupun tadi katanya lebih senang sama yang lebih tua umurnya ya Pak ya. Tapi kalau di rumah seperti kalau dia bangun saya kadang ajak muter, naik motor itu kan keingetan sama teman-temannya saya samperin suruh main gitu. Ini kita bicara tentang motor yang juga dibeli dari hasil main sinetronnya Sony ya. Oke, berarti luar biasa Sony. Sony terima kasih ya. Senyumnya manis sekali. Sony terima kasih, mau kerja lagi. Selamat bekerja ya Sony sayang ya. Oke Pak Zakaria, Ibu Sawiyah terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Pulangnya ini suka sampai malam. Ini seperti apa jadwal sehari-hari? Bukannya harus sekolah ya? Kan sudah 6 tahun kan sekarang? Siapa yang tidak mengenal artis cilik dengan rambut yang dikuncir ke atas ini? Niska Fortuna atau yang kerap dikenal dengan panggilan Mancung merupakan artis cilik yang penuh bakat. Aksi lincah dan tingkahnya yang menggemaskan seringkali menghibur penonton di layar kaca. Meskipun tingkahnya terkadang seperti orang dewasa, namun sifat kekanak-kanakan Niska selalu terlihat manja saat ia bersama orang tuanya. Wajar saja umurnya baru menginjak 6 tahun. Namun rupanya arti kata Fortuna cukup membuat ekonomi keluarganya berkembang pesat. Walaupun waktu syutingnya terbilang padat,
Misca termasuk anak yang pintar di sekolah. Di sela-sela syuting, artis cilik yang menyukai warna ungu dan pink ini sering menghabiskan waktunya di dalam mobil sambil mendengarkan lagu. Salam dulu dong, Misca. Aduh, Misca tangannya lembut sekali. Terima kasih. Misca, kan kalau di peran di sinetron dipanggilnya mancung ya. Terus kalau ada orang lewat gitu, terus manggil mancung, bukan Misca. Misca rasanya kayak apa? Seneng nggak? Senang. Tapi sebenarnya lebih senang dipanggil Misca atau mancung? Dua-duanya. Dua-duanya, jadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, mancung gitu. Pasti Misca nengok. Iya. Oke. Ibu Jackie, Pak Delsi, bagaimana awal keterlibatan Misca di sinetron ini? Awalnya saya kan figuran ya, jadi dia kan nggak ada yang jaga. Jadi ibu duluan yang bekerja di sinetron begitu ya, sebagai figuran. Kemudian karena nggak ada yang jaga, jadi saya kerja sambil ngomong. umur berapa waktu itu sudah mulai diajak ke syuting sinetron? 4 tahun. Iya, 4 tahun. Jadi tiap hari kita ajak kemana gitu, lokasi di mana, judul apapun lah, PH apapun bahkan kan. Jadi dari situ mungkin dia terbiasa gitu. Oke. Nah, kalau Pak Delsi juga ikut ambil bagian menjadi figuran di sinetron atau apa kegiatannya, Pak? Saya cuma seorang buruh pabrik. Oh, oke. Jadi pada saat Bapak bekerja, Ibu berkegiatan di sinetron gitu ya. Oke. Nah, terus siapa yang lihat pertama kali? Yang lihat pertama kali itu sutradara. Jadi saat itu kan saya kebetulan juga karena udah lama, jadi saya diangkat sama satu ini gitu sebagai korlap. Jadi aku kebetulan korlapnya. Jadi waktu itu Korlap masukin anak sendiri gitu ya? Sebenarnya susah sih, susah ya. Jadi pas kebetulan tuh dibutuhinnya itu nenek-nenek. Nah pas waktu nenek-nenek itu kebetulan saya nggak bawa untuk ekstras nenek-nenek. Jadi waktu itu dicobanya ekstras muda, ternyata kan nggak lucu ya. Terus sempet juga digantikan sama Unit. Unit udah agak tua kan, udah bapak-bapak, tapi tetap aja dia kan nggak lucu ya untuk bapak dibawa tarik-tarikan kayak gitu. Waktu itu adegannya buat tarik-tarikan Bang Zaki sama Bang Tejo gitu kan. Kebetulan kan nggak ada yang lucu semua. Pas kebetulan sutradara kan udah namanya udah kayak gitu kan, gimana ya, sudah khawatir sekali ya Pak. Akhirnya dia masuk ke kostum gitu kan. Nah kebetulan lihat dia anak kecil yang biasanya cerewet, pas saat adegan itu kan emang nggak ada suara, gak boleh ada suara. Dan dia tuh cerewet anaknya. Nah, udah suka diem gitu kan. Jadi dia sempat kayak gitu pas kejadian itu kebetulan dicoba dia. Pas ditayanginnya alhamdulillah bagus. Jadi tidak sengaja ya? Tidak sengaja. Okay. Dan sebenarnya ibunya yang mau kerja, anaknya yang malah dapat kesempatan. Iya. Apa yang kemudian begitu berubah setelah Misca jadi artis yang tenar saat ini? Yang berubah apa ya? Ya paling berubah ekonominya ya pasti itu. Pasti ya. Tadi kan Ibu Jackie, Pak Delsi bilang kalau pulangnya ini suka sampai malam. Lalu seperti apa jadwal sehari-hari? Bukannya harus sekolah ya? Kan sudah 6 tahun kan sekarang? Sekarang ya, sekarang 6 tahun. Tapi waktu dulu itu kan dia belum sekolah. Nah kalau sekarang? Kalau sekarang kan saya dulu perjanjiannya waktu kontrak diturunin saya begini. Tahun depan kan anak saya sekolah. Saya bilang saya pengen nyekolahin anak. Kalau emang boleh sekolah dulu baru syuting, saya terima nih kontrak. Tapi kalau enggak mungkin bukan rezeki dia. Saya bilang itu kan, orang kantor bilang ya udah nggak apa-apa, sekolah dulu gitu kan. Ya udah, sekarang sesudah berjalan beberapa bulan akhirnya dia sekolah. Jadi setelah sekolah itu jadwal dia diganti, jadi jam 10 wajib udah pulang gitu. Memang sekolah di mana Misca? Sekarang Baitul Hikmah ya. Baitul Hikmah. Dua SMP. Tidak, 2 SMP. Tidak. Jadi kasih tahu tante. Kelas berapa sekarang sayang? TKB. Oh TKB. Iya. Maaf ya tante salah ya. Senang tidak sekolah?
Senang. Apa yang bikin senang? Karena teman-temannya banyak. Teman-teman suka ini enggak? Suka apa manggilnya Mancung atau Miska? Kadang Miska, kadang Mancung. Iya. Miska kalau berangkat sekolah jam berapa? Jam 8. Jam 8. Oke. Terus pulangnya? Pulang sekolah, pulang TK jam berapa? Jam setengah 12. Setengah 12. Jalan kaki atau diantar atau apa? Naik apa? Diantar Diantar? Sama- Papa atau mama? sama ayah. Oh, sama ayah. Panggilnya ayah ya, salah ya tadi ya. Tadi katanya papa. Saya suka lupa. Suka lupa, iya. Oh, soalnya sibuk. Terus abis itu harus mulai kerja si sinetron lagi jam berapa tuh, Miska? Jam paling makan dulu, Makan dulu. nonton Terus TV sebentar, langsung syuting. syuting. Ha-ha. Terus sampai jam berapa biasanya kalau syuting? Kalau syuting sampai malam. Sampai malam. Ngantuk nggak kalau udah malam? Enggak. Apa sih yang bikin Miska seneng kalau di lokasi syuting? Yang paling bikin senang? Bercanda-bercandanya. Bercanda suka. Oke. Pak Delsi, ada kekhawatiran tidak bahwa Miska akan kehilangan masa anak-anaknya begitu? Karena kan biasanya ini apalagi anak TK pulang sudah langsung bekerja begitu ya. Mungkin yang lain kan masih main sama teman-temannya. Ada kekhawatiran itu tidak sebagai orang tua? Kalau kekhawatiran itu jelas ada ya Bu, Mbak ya. Ya dikarenakan ya emang seusianya Miska ini emang layaknya itu ya bermain dengan seumurannya. Makanya itu ya banyak saudara saya itu juga yang menganjurkan bahwa Miska ini langsung aja ke SD. Tapi agar apa? Ya mungkin penilaiannya mereka itu ya melihat Miska ini ya bisa dibilang cukup cerdas lah gitu. Ya. Tapi apa hubungannya dengan langsung ke SD? Kalau SD kan memang harus 7 tahun, Miska kan baru 6 tahun. Apa dengan harapan agar? Ya mungkin ya dikarenakan ya pertama menilai Miska ini ya apa daya tangkapnya juga cepat itu pertama. Kedua ya dia mungkin juga lebih ekonomis lah, lebih irit gitu ya. Kan kalau emang dari TK dulu kan juga makan biaya. Nah tapi ya saya dikarenakan emang Miska ini juga dengan usia dininya itu sudah berkecimpung dengan kesibukannya di dunia entertain ya, makanya kami juga saya selaku orang tuanya memutuskan ya biar dia sekolah TK dulu gitu. Ya. Supaya maksudnya bisa tetap bekerja di sinetron begitu? Enggak, dengan tujuannya saya itu biar dia juga mengalami lah masa-masanya dia gitu. Masa-masa bermain dengan seumurannya gitu. Apalagi yang Pak Delsi dan Ibu Jeki lakukan untuk memastikan supaya Miska ini tidak kehilangan masa kanak-kanaknya begitu? Ya kalau saya ya paling membebaskan ya dia bergaul dengan seumurannya pertama. Ya kedua. Tapi apa masih ada waktu ya? Karena kan pulang sekolah langsung sudah bekerja begitu ya. Ada waktunya untuk bergaul dengan teman-teman lainnya begitu, seumurnya begitu. Biasanya sih kalau teman-teman sekolahnya gitu pengen ketemu sama dia, biasanya aku suruh datang ke lokasi, jadi mereka bermain di lokasi gitu. Iya, kebetulan kan banyak fans juga yang anak-anak. Mereka kalau emang dia kadang kan dia nyambung-nyambungan ya, maksudnya dia serak main ini gitu kan. Kalau serak mereka kita ajak ini aja main sama dia gitu. Kalau misalnya Miska tidak main sinetron lagi, Miska rasanya seperti apa? Apa yang paling Ibu khawatirkan? Pasti orang tua adalah kekhawatirannya terhadap anak, apalagi sudah terjun ke dunia entertainment di dunia di usia yang dini. Apa kekhawatiran terbesar Ibu Jeki? Kekhawatiran saya sih kesehatan dia sama pergaulan aja sih. Pergaulan yang Pergaulannya yang kayak kalau di lokasi kan orang dewasa ya, pasti tutur katanya, tindakannya pasti dia yang mengarah ke dewasa, sedangkan dia kan anak-anak gitu kan. Jadi makanya dari itu saya selalu ada di lokasi karena untuk memantau dia juga gitu. Berarti waktu Bapak dan Ibu full untuk mengawasi Miska ya saat ini ya? Kalau saya full, kalau ayahnya kan dia bekerja.
Jadi pulang kerja langsung ke lokasi. Jadi saya juga bisa istirahat. Apalagi saya lagi hamil kan. Jadi saya bisa istirahat di mobil gantian gitu. Kebetulan dia juga sama mamanya nggak mau ditinggal kan. Jadi wajib ada mama dimanapun. Gitu. Itu aja sudah ditarik-tarik. Senang tidak mau punya adik? Senang tidak? Senang. Pinginnya adik perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Kenapa? Kenapa harus laki-laki? Biar bisa jagain aku. Pinter, jawabannya pinter gitu ya. Nah, sebagai orang tua juga pasti kan ada cara mendisiplinkan anak begitu. Karena saya lihat dari tadi Miska ini manja sekali dengan, terutama dengan ibunya ya, Mbak Delsi ya, manja sekali. Tapi ada tidak apa cara mendisiplinkannya begitu? Misalnya meminta sesuatu yang dia belum diperbolehkan begitu. Kalau saya sangat disiplin ya sama dia, dan saya sangat keras sama dia, beda sama kalau ayahnya lebih yang memanjakan. Kalau saya orangnya yang nggak suka memanja-manjakan anak gitu. Jadi kalau saya bilang enggak ya tetap enggak gitu. Tapi ya alhamdulillah walaupun digalakin juga mamanya tetap aja nempel. Tapi berarti ibu percaya ya bahwa anak dalam tumbuh kembangnya harus mengenal disiplin, itu ibu percaya? Wajib, anak itu wajib. Apalagi yang setahu saya nih, kalau anak dididiknya dari awalnya suka dimanja, apa-apa diturutin, pasti besarnya akan seperti itu terus kan. Jadi saya mengajarkan anak itu yang harus mandiri, yang harus nggak boleh cengeng segala macam gitu. Ibu Jackie, banyak orang yang mengatakan bahwa orang tua ini mengeksploitasi anaknya jika anaknya disuruh bekerja begitu. Nah, ibu apa responnya? Kita sih menanggapinya namanya masyarakat ya, mereka nggak tahu kehidupan kita yang sebenarnya, mereka hanya bisanya melihat dan melihat. Nah, kita sendiri yang melakukannya kan. Kalau orang banyak sih, emang banyak seperti itu orang pada ngomong di luar, tapi saya pikir ya, apalagi ini kita nggak memaksa ya, ini keinginan si kecil sendiri. Terus kita nggak pernah yang namanya memaksa dia gitu. Jadi emang saya ini terima dia supaya jadi artis, maksudnya diterima kontraknya itu ya supaya dia bisa belajar juga gitu. Artis itu seperti ini gitu-gitu juga. Dan kebetulan maksudnya justru ibu ingin anak ibu memang dari kecil sudah terlibat di dunia entertainment untuk jadi pelajaran begitu. Maksudnya kenapa begitu ya? Enggak, kalau aku kan mendidik sesuatu itu memang dari kecil. Jadi memang itu mendidik dia dari kecil. Jadi biar dia juga tahu nih, artis itu seperti ini, nge-host seperti ini, menyanyi seperti ini. Jadi ntar kalau dia udah dewasa, dia bisa memilih mana toh yang lebih enak bagi dia gitu, artis kah, apakah gitu kan. Jadi yang penting saya mendidik anak memang dari kecil, dan itu pun tidak memaksakan dia, ini sesuai dengan keinginan dia gitu. Yang sesuai dengan keinginan Miska itu yang bagian mana? Untuk jadi artis ini keinginan dia. Kita pun kan sebenarnya nggak ini, kamu pengen jadi artis nggak sih, gini-gini, enggak. Dia emang dari dia, karena mungkin dari kecilnya kita suka ajak-ajak. Jadi kan dulu kalau pas lagi ini nih, kebetulan dia boleh diajak bawa jalan gitu, dia ngeliat di TV nih, mama ada aku mah, itu tuh pakai begitu. Dia suka seperti itu kan. Jadi dia emang dari situ dia timbul sendiri, mah aku besok mau ya. Kadang kita pengen tinggal sama ayahnya, kalau pas ayahnya libur kan di rumah nih, kita sengaja tinggal gitu kan. Dia suka, ih mama jahat, aku ditinggal, aku jadi nggak bisa lihat aku sendiri di situ. Suka seperti itu, makanya dari itu oke deh, boleh. Kalau emang Allah menghendaki kan, ya udah kita ajarkan seperti itu. Kalau Miska, enggak, kasihan ya ampun Miska. Tante pingin tanya dong, kalau artis itu artinya apa sih? Itu orang yang pekerjaannya seperti apa sih kalau artis itu? Masuk TV. Masuk TV itu pasti artis ya? Iya. Miska senang masuk TV? Senang. Kenapa senang masuk TV? Bisa lihat diri sendiri. Bisa melihat diri sendiri. Kalau misalnya Miska tidak main sinetron lagi, Miska rasanya seperti apa? Sedih atau apa gitu? Sedih atau senang atau biasa? Biasa aja. Biasa aja.
Miska sudah bisa menghasilkan sejumlah uang di usianya yang masih sangat kecil. Apa yang dilakukan dengan pendapatan yang sudah didapatkan, Pak? Ya, kalau saya ya itu saya serahkan kepada istri saya semua. Oh, jadi di sini manajernya ya? Oke, pertanyaannya, pendapatan dari kerja keras Miska itu diapakan? Saya tabung. Dan alhamdulillah saat ini kan dia sempat ada terkumpul buat beli mobil ya. Akhirnya kita beliin. Dia kan cita-citanya pertama beli rumah, beli mobil, sama sekolah. Jadi saat itu ada terkumpul buat beli mobil. Alhamdulillah kita wujudkan satu persatu impian dia gitu kan. Setelah itu alhamdulillah tanpa sepengetahuan kita juga mertua kasih rumah buat dia, alhamdulillah. Jadi uangnya dia nggak kepake untuk rumah, tapi untuk sekolah dia full. Jadi emang kita simpen uang dia untuk masa depan dia. Oke. Kalau Miska sendiri inginnya jadi apa sih? Jadi dokter sama penyanyi Oh, jadi dokter, penyanyi, kemudian apa lagi? sama band. Oke. Terus yang mana yang paling penting antara penyanyi, dokter, atau punya band? Kan ada 3 tuh tadi, yang mana? Miska pilih yang mana yang paling harus tercapai? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya? Nanti waktunya nggak cukup dong. Band sama penyanyi doang. Kalau aku sih pengen jadi dokter hewan juga. Ingin jadi dokter hewan juga. Coba Tante mau cek lagi nih tangannya, coba tangannya, ini tangannya, iya nih kayaknya tangan dokter deh ya. Iya. Amin ya. Kelihatannya tangan dokter. Ya udah, Miska sayang tidak sama papa sama mama? Sayang. Bilang dong kalau Miska sayang sama papa sama mama. Mama, papa, aku sayang. Miska, Pak Delsi, Ibu Jeki, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Makasih ya Miska ya. Iya. Sampai ketemu lagi. Bentar lagi udah mau kerja, ini hari Sabtu loh. Iya. Anak ini bisa jadi sesuatu yang berbeda. Oke, jadi kita tidak bisa berlindung bahwa tunggu aja nanti begitu sudah tidak laku lagi, baru saya akan berikan stimulasi atau pendekatan yang berbeda kepada anak saya. Kata lebih kejamnya, kerja orang tuanya. Banyak sekali sosok anak-anak yang menghiasi layar kaca, yang menghiasi dunia hiburan. Kalau catatan Mbak Romi selama ini melihat mereka harus bekerja di umur mereka yang masih kecil, apa saja Mbak Romi? Pertama, anak itu bukan tugasnya adalah bekerja. Dia adalah tugasnya bermain, dan juga kemudian yang berikutnya adalah belajar. Bermain itu kalau dikatakan kadang-kadang orang bilang katanya, tapi di tempat lokasi syuting bisa main. Kalau bermain itu suatu kegiatan yang dia lakukan dengan senang hati tanpa terpaksa. Kalau dia tuh tidur ditungguin kapan ya bangunnya, itu namanya terpaksa nanti itu anak kerjanya atau kegiatannya. Lalu kemudian misalnya dia nggak mau melakukan sesuatu, ayo main sepeda, harus main sepeda, walaupun judulnya bermain sepeda, tetapi kalau sudah dipaksa itu artinya bukan bermain. Oke, jadi ukurannya seorang anak kalau sudah dipaksa itu sudah bukan bermain lagi. Dan dunia anak itu bukanlah tempatnya di mana banyak orang dewasa, tetapi dia harus dapat stimulasi sebanyaknya dari apapun juga di lingkungannya, tidak di tempat yang sama terus. Saya mewawancarai orang tua dari Sony Wakwau maupun Miska begitu ya, yang keduanya adalah bintang sinetron terkenal saat ini begitu ya. Mereka sama-sama mengatakan bahwa kedua anak ini begitu menikmati keberadaan mereka di lokasi syuting. Bahkan kalau Sony Wakwau secara khusus mengatakan bahwa dia kalau lampu syuting atau lampu lokasi itu belum mati, dia tidak mau pulang begitu. Nah ini apakah eksploitasi anak atau memang ya tidak apa-apa begitu Mbak Romi? Itu suatu perkenalan terhadap nanti yang namanya kebiasaan baru atau habit. Tadinya kan tukang parkir, tidak dengan kayak seperti itu, tapi kemudian diciptakan seperti itu, jadi kemudian dia terbiasa dengan hal seperti itu, sehingga kalaupun dia tidak lagi kemudian mau menjadi tukang parkir atau pulang rumah karena ada satu kebiasaan baru lagi. Tapi yang membuat kebiasaan baru itu siapa? Gitu, kita harus dipertanyakan. Sebetulnya begini, tugas perkembangan anak itu tanggung jawabnya adalah pada kita yang orang di sekelilingnya, terutama keluarga atau orang tua, lalu juga pendidik. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang, kalau misalnya dia di sana dapat stimulasinya apa? Apakah dia dapat stimulasi untuk semua kemampuannya atau hanya pada satu sisi aja?
Berarti lihatnya kasus per kasus ya. Tapi saya ingin tahu kalau catatan dari Rian sendiri melihat begitu banyak anak-anak yang memang sudah menghiasi dunia layar kaca begitu. Kalau aku sendiri sebenarnya melihatnya jujur sih sedih sebenarnya, karena aku ngebayangin kalau anakku yang seperti itu gitu. Karena kalau aku sebagai orang tua, aku pengen anakku ya jadi anak-anak seutuhnya. Dia bermain di taman, dia tahu itu apa itu namanya burung, apa itu namanya permainan. Jadi aku pengennya sih, kalau aku sebagai orang tua, aku pengennya anakku ya jadi anak-anak seutuhnya, bukan yang harus bekerja mencari nafkah atau tapi Rian, kalau misalnya tadi ya mencari nafkah Rian ya, untuk dalam kasus misalnya Sony Wakwau lah ya, orang tuanya adalah pemulung dan buruh cuci begitu, dan mungkin dari sebuah sudut pandang bisa melihat bahwa sepertinya ini upaya untuk bertahan hidup kan, dapat rezeki, kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau seperti itu sudut pandangnya, Rian setuju tidak? Sebenarnya balik lagi ke orang tuanya. Mungkin kalau orang tuanya bisa membatasi anaknya, jadi tetap ada bermainnya, terus ada batas waktu juga saat syuting, jadi nggak yang dipaksain harus syuting sampai malam banget. Kalau Mbak Romi melihat tidak bahwa itu upaya untuk, bayangkan sebagai seorang pemulung tiba-tiba mendapat kesempatan untuk bisa mendapatkan katakanlah 1 juta per episode dari anaknya, begitu Mbak Romi, apa tanggapan? Itu namanya anaknya no way out, nggak ada jalan keluar lain. Gitu, artinya apa? Pada waktu anak tidak bisa mengatakan saya nggak mau hari ini syuting, aku capek gitu, aku mau duduk aja, nggak bisa dia lakukan itu karena terikat kontrak, maka itu namanya sesuatu yang bukan lagi menyenangkan untuk anak. Ada satu kata yang kata orang harus diingat oleh orang tua mengatakan stop nak, kamu capek nanti, karena anak apapun tidak punya pengalaman hidup untuk membandingkan saya ini kuatnya sampai gimana. Tugas kita sebagai orang tua untuk mengatakan stop. Gitu, itu tugas dari orang tua. Mas Rian, kalau justru orang tuanya yang berkepentingan agar anaknya terus berlanjut nih, begitu, terus menambah lagi jam kerjanya, apa tanggapan? Kalau menurut aku sih itu salah sih, karena anak-anak kan punya dunianya juga gitu. Jadi ya belum saatnya dia seperti itu. Kalau nanti dia sudah dewasa itu mungkin boleh, tapi kan tidak semua orang kondisi hidupnya sama begitu. Ada yang memang berusaha bertahan hidup begitu, Mas Rian. Kalau menurut Mas Rian bagaimana? Apakah ini salah satu upaya untuk mempertahankan hidup, mencari nafkah, begitu, bisa melihat ke arah situ tidak? Ya mungkin orang tuanya harus udah punya plan gitu. Misalnya saat ini anaknya lagi benar-benar lagi happening, jadi lagi sering syuting dan dapat penghasilan banyak, mungkin orang tuanya yang harus bijaksana hasilnya mungkin untuk usaha ke depan atau gimana. Jadi memang harus ada plan ke depan sih sebagai orang tua. Anaknya jangan jadikan tambang gitu lah. Tapi saat ini memang tambang ya sumber penghasilannya. Tapi gini, Vi, bahwa anak itu investasi orang tua yang luar biasa, itu iya. Tapi dalam bentuk apa? Sampai satu saat orang tua salah mendidik anak, itu akan terlihat sepanjang hidupnya. Nah, itu akan jauh lebih berharga untuk diperhitungkan dibandingkan saat ini. Apa yang kita bisa bantu adalah memberikan pendidikan kepada orang tua ini untuk mengatakan, Pak, Bu, oke, ini anak menghasilkan uang, tapi ada batas kapan kita mesti stop. Ibu dan bapak yang punya tanggung jawab sebagai pencari nafkah. Jadi ibu dan bapak harus kemudian punya rencana untuk kemudian uang yang sudah dikumpulkan sedikit ini dibuat seperti apa, usaha atau apa kata Rian, untuk kemudian anaknya itu tidak lagi kemudian setiap saat. Sekali-sekali sih boleh. Banyak sekali anak yang kemudian tidak merasa bahagia setelah dia menyadari bahwa dia itu bekerja sebelumnya. Nah, itu kan, Vi. Tapi sekarang ini seorang ibu kadang-kadang juga kurang peka. Kalau dia melihat, dia pikir anaknya ketawa-ketawa di situ tuh bahagia. Sebetulnya belum tentu dia bahagia. Nanti pada satu titik di mana dia sudah menyadari itu, ngapain aja ya saya waktu itu, gitu. Oke, nah terakhir nih Mbak Romi, kalau kita mau intervensi atau untuk anak-anak yang sudah terlanjur terlibat di dunia hiburan dengan orang tuanya, intervensi seperti apa, catatan seperti apa untuk orang tuanya? Pertama, saya akan selalu bertanya kepada orang tuanya, kenal nggak sih orang tua terhadap anaknya sendiri? Kenapa kenal? Pada waktu dia kenal orang saya yang melahirkan. Nah, itu maksudnya kenalnya tuh seperti apa tuh? Kalau dibilang kenal, oke, apa kelebihan dan kekurangan dia?
apa hal lain yang selain main film atau melakukan kegiatan menyanyi yang dia bisa lakukan? Apa saja yang dia tahu tentang anaknya? Kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Kalau misalnya kita mengatakan bahwa dia sudah mempunyai gambaran tentang dirinya, itu bohong. Karena apa? Bohong karena seorang anak itu tumbuh dan berkembang. Setiap kali dia akan menemukan sesuatu yang baru dari dirinya. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau dia dapat stimulasi. Kalau kita contoh teori-teori ada macam-macam kecerdasan, itu kalau nggak distimulasi nggak kelihatan. Nah, yang kita lakukan adalah harusnya memberikan stimulasi. Dalam kasus anak-anak yang sudah terlibat dalam dunia hiburan, nah, seperti apa harus kita kemudian stop, lalu kemudian kita kasih hal yang lain. Itu mengenal anak ini. Rupanya kamu nggak hanya bisa menyanyi ya nak, kamu juga bisa hal yang lain. Kalau orang tua berpikir ya udah tunggu nanti pudar baru kita bergerak ke stimulasi yang lain. Nah, orang tuanya yang kayak begini harus dikasih wejangan atau dikasih pendidikan bahwa jangan melihatnya sekarang, lihatnya long term. Pada saat ini kita lihat cuma segini, kita ngerasa ini yang udah paling bagus, padahal di kesananya itu anak kita punya kemampuan yang lain dan anak kita bisa jadi sesuatu yang berbeda. Oke, jadi kita tidak bisa berlindung bahwa tunggu aja nanti begitu sudah tidak laku lagi, baru saya akan berikan stimulasi atau apa pendekatan yang berbeda kepada anak saya. Kata lebih kejamnya, kerja orang tuanya. Itu lagi. Jadi orang tuanya yang harus kerja ya. Iya. Mbak Romi, Rian, terima kasih telah berbagi di sudut pandang. Sama-sama, terima kasih. Pemirsa, selalu ada pengorbanan di balik kesuksesan. Tetapi pada anak-anak seringkali terlalu besar harga yang harus dibayar demi sebuah keberhasilan. Begitulah pelajaran yang bisa dipetik dari kisah sukses anak-anak yang terjun dalam industri hiburan. Karena itu menjadi tugas setiap orang tua untuk memastikan buah hatinya bisa menjalani masa kanak-kanaknya dengan baik. Apalagi masa depan sang anak masih panjang dan popularitas bisa saja tidak selalu menghampiri kehidupan sang anak. Pemirsa, saya Vivi Aledayahya. Sampai jumpa. Tumbuh di zaman sang legenda si kakak tua. Kata temannya si lumba-lumba berkelana di laut Jawa. Setiap malam si bintang kecil